kita harus memiliki akhlak yang baik, senantiasa beramal, berbuat baik, berakhlak yang baik, hindari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Fathul Bari karya ulama besar kita yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan daripada kitab Fathul Bari. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis yang kedua yang berkaitan dengan bagaimana caranya wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kepada hadis yang ketiga. An Aisyah ummil mu'minin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah bin naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Summa hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghari Hira. Fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbudu layaliya dawatil adadi qabla ayyang zia ila ahli wa yatazawwadu lidhalik summa yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limisliha hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghari Hira'in faja'ahu al-malaku faqala qara qala ma ana biqari qala fa akhadani faghattani hatta balagha minnil jahda thumma arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari fa akhadani faghattani as-saniyah hatta balagha minnil jahda thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari fa akhadani faghattani as-salisah ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحيم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن أم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها زدع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم أو مخرجيهم قال نعم
lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udiya wa iyudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran thumma lam yanshab waraqah an tuwfiya wa fataral wahyu. Dijelaskan bahwa dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa ia berkata, pertama turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW secara mimpi yang benar waktu beliau tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau, seperti jelasnya cuaca pagi. Semenjak itu hati beliau tertarik hendak mengasingkan diri ke Gua Hira. Di situ beliau beribadah beberapa malam, tidak pulang ke rumah istrinya. Untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis, beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil perbekalan secukupnya. Kemudian beliau kembali ke Gua Hira hingga suatu ketika datang kepadanya kebenaran atau wahyu, yaitu sewaktu beliau masih berada di Gua Hira. Malaikat datang kepadanya lalu katanya, "Bacalah." Jawab Nabi, aku tidak bisa membaca." Kata Nabi selanjutnya menceritakan, aku ditarik dan dipeluknya sehingga aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskannya dan disuruhnya pula membaca. Bacalah. Jawabku, aku tidak bisa membaca. Aku ditarik dan dipeluknya sampai aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskan dan disuruh membaca. Bacalah, katanya. Ku jawab, aku tidak bisa membaca. Aku ditarik dan dipeluk untuk ketiga kalinya. Kemudian dilepaskan seraya berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia. Setelah itu Nabi pulang ke rumah Khadijah binti Khuwailid lalu berkata, selimuti aku, selimuti aku. Siti Khadijah menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kata Nabi kepada Khadijah setelah dikabarkan semua kejadian yang dialaminya itu. Sesungguhnya aku cemas atas diriku akan binasa. Khadijah menjawab, jangan takut, demi Allah, Tuhan tidak akan membinasakan kamu. Kamu selalu menyambung tali persaudaraan, membantu orang-orang yang sengsara, mengusahakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tamu, menolong orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran. Setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu anak paman Khadijah yang telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah itu. Ia pandai menulis buku dalam bahasa Ibrani. Maka disalinnya kitab Injil dari bahasa Ibrani seberapa dikehendaki Allah dapat disalin. Usianya lebih lanjut, usianya telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, wahai anak pamanku, dengarkan kabar dari anak saudaramu, yakni maksudnya Nabi Muhammad SAW ini. Kata Waraqah kepada Nabi, wahai anak saudaraku, apa yang telah terjadi atas dirimu? Nabi menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya. Berkata Waraqah, inilah Namus, inilah malaikat yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Duhai, semoga saya masih diberi kehidupan ketika kamu diusir kaummu. Nabi bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Jawab Waraqah, ya betul. Belum ada seorang pun yang diberi wahyu sepertimu tidak dimusuhi orang. Apabila saya masih mendapati hari ini, niscaya saya akan menolong Anda sekuat-kuatnya. Tidak beberapa lama kemudian, Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus untuk sementara. Berdasarkan hadis di atas yang sudah dijelaskan, maka ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Di dalam kitab Fathul Bari ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan-penjelasannya. Yang pertama, minal wahyi, dari wahyu. Lafaz mina di sini mengandung arti sebagian atau tabi'ayub. Jadi minal wahyi di sini mengandung arti tabi'ayub, artinya sebagian. Maksudnya adalah sebagian wahyu. Turunnya wahyu dengan cara mimpi yang benar telah diriwayatkan oleh Ma'mar dan Yunus. Hikmah turunnya wahyu yang diawali dengan mimpi adalah untuk latihan bagi Nabi untuk menerimanya dalam keadaan sadar. Kemudian ketika sadar beliau dapat melihat cahaya, mendengar suara dan batu-batu kerikil memberi salam kepadanya. Nah ini, jadi lafaz minna atau huruf minna
Ini maknanya adalah tab'ud. Jadi sudah dijelaskan. Kemudian fin naumi, ketika tidur. Kalimat ini untuk menekankan bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu tidak dalam keadaan sadar. Kemudian misla falakis subhi, seperti jelasnya cuaca pagi. Maksudnya bahwa malaikat turun membawa wahyu bagaikan cahaya di pagi hari. Kemudian hubbiba, artinya tertarik. Subjek dalam kalimat tersebut tidak disebutkan karena motivasi yang mendorong Rasulullah SAW untuk melakukan hal itu tidak ada. Meskipun kita mengetahui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Di samping itu juga untuk memberikan peringatan kepada manusia bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bukan berasal dari motivasi manusia, tetapi dari ilham dan wahyu. Kemudian lafaz al-khala'u, artinya mengosongkan hati dengan mengkonsentrasikan diri terhadap apa yang akan dihadapi. Sedangkan Gua Hiro adalah salah satu gua yang ada di Makkah. Kemudian payatahannatsu, artinya mengasingkan diri. Kemudian yatahannasu berarti yatahannafu. Jadi yatahannatsu artinya yatahannafu, yaitu mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim. Jadi yatahannatsu, mengasingkan diri, artinya adalah yatahannafu, mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim. Wa huwa ta'abbudu, yaitu beribadah. Kalimat ini adalah kalimat tambahan dalam hadis, yaitu penafsiran dari Az-Zuhri sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Tibbi. Kemudian dijelaskan kembali layaliya dzawatil adad, beberapa malam. Dalam hal ini tidak disebutkan jumlah hari secara pasti karena masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan 1 bulan sebagaimana Ibnu Ishaq karena waktu itu adalah bulan Ramadan. Sedangkan lafaz yatazawwadu, ya, yatazawwadu artinya bekal, artinya membawa bekal. Khadijah adalah ummul mukminin, anak Huwailid binti Asad bin Abdul Izza. Kemudian dijelaskan hingga suatu ketika datang kepadanya al-haq atau kebenaran atau wahyu, hatta ja'ahu, sehingga suatu ketika datang kepadanya al-haq, kebenaran atau wahyu, atau hingga datang kepadanya perkara yang benar. Disebut dengan hak karena wahyu tersebut berasal dari Allah. Dalam riwayat Abu Aswad dari Urwah dari Aisyah. Jadi dari riwayat Abu Aswad dari Urwah dari Aisyah disebutkan bahwa Nabi pertama kali melihat Jibril dalam mimpi. Kemudian Nabi melihat Jibril secara sadar pertama kali di Ajyad. Ketika mendengar panggilan Jibril, ya Muhammad, Nabi melihat ke kanan dan ke kiri, namun tidak menemukan siapapun. Lalu ketika beliau melihat ke atas, beliau melihat Jibril di langit. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, ini Jibril. Kemudian Nabi lari menuju tempat keramaian dan beliau tidak melihat lagi. Tapi ketika keluar dari keramaian, beliau melihat Jibril kembali sambil memanggil-manggil Nabi dan Nabi pun lari. Kemudian Jibril baru menemui Nabi di Gua Hira sebagaimana telah diceritakan dalam kisah tersebut. Jadi ada sebenarnya baginda Rasulullah SAW sudah melihat Jibril sebelum beliau menerima wahyu yang pertama menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ini. Kemudian dijelaskan kembali, Nabi melihat bahwa Jibril memiliki 2 sayap yang terbuat dari yakut. Menurut riwayat Lahi'ah dari Abu Aswad. Jadi menurut riwayat Ibnu Lahi'ah dari Abu Aswad, bahwa Jibril ini memiliki 2 sayap yang terbuat dari yakut. Telah disebutkan dalam Sahih Muslim, riwayat lain dari Aisyah, Nabi berkata, aku belum pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, kecuali hanya 2 kali. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud, bahwa pertemuan Nabi dengan Jibril dalam bentuknya yang asli hanya 2 kali. Pertama, ketika bertemu pertama kali, dan kedua, ketika peristiwa Isra Mi'raj. Begitu juga Tirmidzi meriwayatkan dari Jalul Masruq dari Aisyah bahwa Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli,
Jadi bahwa Nabi tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli kecuali 2 kali. Pertama di Sidratul Muntaha dan kedua di Ajyad. Dalam kitab Sairah yang ditulis oleh Sulaiman At-Taimi, diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdul A'la dari anaknya Mu'tamir bin Sulaiman dari bapaknya, bahwa Jibril datang ya kepada Nabi di Gua Hira. Ia menyuruh Nabi membaca Iqra bismi rabbika. Lalu pergi dan Nabi terdiam kebingungan. Kemudian Jibril menampakkan rupanya yang asli di hadapan Nabi. Kemudian dijelaskan faja'ahu, datang kepadanya. Huruf Fa di sini sebagai Fa tafsiriyah, artinya Fa menjelaskan. Karena datangnya malaikat bukan setelah turunnya wahyu, akan tetapi malaikat datang ketika wahyu turun. Kemudian ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Nabi mengatakan kalimat ini sebanyak 3 kali. Dan ketika beliau mengucapkan yang ketiga kalinya, maka malaikat berkata, bacalah dengan nama Allah, yakni janganlah membaca dengan kemampuan dan pengetahuanmu, akan tetapi bacalah dengan pertolongan Allah, karena dialah yang akan mengajarkan kepadamu. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu dan mengeluarkan segumpal darah tempat bersarangnya syaitan ketika kamu masih kecil, dia juga yang mengajarkan kepada umatmu secara menulis. Jadi dia juga yang mengajarkan kepada umatmu cara menulis setelah mereka hidup buta huruf. Demikian kata Suhaili. Jadi Suhaili berpendapat bahwa di sini dijelaskan, bacalah dengan nama Allah. Yakni janganlah membaca dengan kemampuan dan pengetahuan kita. Akan tetapi bacalah dengan pertolongan Allah. Karena Allah lah yang akan mengajarkan kepada kita sebagaimana Allah telah menciptakan kita dan mengeluarkan segumpal darah tempat bersarangnya syaitan ketika baginda Nabi Muhammad SAW masih kecil. Dia juga mengajarkan kepada umat Nabi cara menulis setelah mereka hidup buta huruf. Demikian yang dijelaskan Suhaili. Jadi ini pendapat dari Suhaili. Kemudian Al-Tibi menyebutkan bahwa susunan kalimat aku tidak bisa membaca, maksudnya ma'ana biqari, menunjukkan penguat. Jadi menunjukkan penguat atau taukid. Seakan-akan Nabi berkata, aku sama sekali tidak bisa membaca. Apabila dikatakan kenapa Nabi mengucapkannya sebanyak 3 kali, Abu Syamah menjawab, dimungkinkan jawaban pertama aku tidak bisa membaca ma'ana biqari mengandung arti menolak atau imtina. Adapun ucapan kedua yang mengandung arti ketidakmampuan, sedangkan ucap ketiga mengandung arti pertanyaan apa yang harus dibaca. Nah ini pendapat dari yang namanya Al-Tibi. Jadi kenapa Nabi sampai 3 kali mengucapkan ma'ana biqari, maka yang pertama adalah imtina, artinya Nabi menolak. Dan yang kedua itu memiliki arti bahwa ketidakmampuan Nabi untuk membaca, sedangkan ma'ana biqari ucapan yang ketiga adalah sebagai bentuk pertanyaan apa yang harus dibaca. Abu Aswad dan Zuhri meriwayatkan bahwa ucapan Nabi, bagaimana saya harus membaca? Kaifa aqra? Ubaid bin Umair menyebutnya madza aqra? Apa yang harus saya baca? Di mana semua itu menunjukkan pertanyaan. Dari ma'ana biqari, maka kata Abu Aswad dan Zuhri itu adalah kaifa aqra. Sedangkan Ubaid bin Umair menyebutnya madza aqra? Apa yang harus saya baca? Di mana semua itu menunjukkan pertanyaan. Kemudian paghabbani, dipeluknya. Artinya yang dipeluk baginda Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan Jibril memelukku dengan kuat. Kemudian laqad khasyitu ala nafsi. Aku benar-benar ketakutan karena bertemu dengan malaikat. Malaikat Jibril yang dimaksud di sini tentunya. Ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata al-khasyah. Ya, kalimat laqad khasyitu ala nafsi, al-khasyah. Pertama, yang disebut al-khasyah adalah gila, al-junun. Karena yang dilihat oleh Nabi adalah sesuatu yang aneh dan mengejutkan. Sebagaimana dikatakan Ismaili bahwa hal ini terjadi sedang Nabi belum mengetahui hakikat malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Dan pendapat ini ditentang oleh Abu Bakar bin Arabi. Kedua yang disebut dengan al-khasyah adalah kecemasan. Dan pendapat ini tidak benar. Kemudian ketiga, yang disebut al-khasyah adalah kematian karena Nabi benar-benar ketakutan. Keempat yang disebut dengan al-khasyah adalah sakit sebagaimana dikatakan Ibnu Abi Hamzah.
Kelima, al-khasyah memiliki arti sakit terus-menerus. Keenam, memiliki arti ketidakmampuan untuk memegang amanah kenabian. Ketujuh, ketidakmampuan melihat bentuk malaikat. Kedelapan, yang dimaksud dengan khasyah tidak memiliki kesabaran atas siksaan dari orang-orang kafir. Kesembilan, mereka akan membunuh Nabi. Kesepuluh, meninggalkan tanah airnya. Kesebelas, kedustaan mereka terhadap Nabi. Kemudian ke-12, cemoohan mereka kepada Nabi. Akan tetapi arti yang paling benar adalah arti yang ketiga, ketakutan. Keempat, sakit. Dan kelima, sakit terus-menerus. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi yang benar dari kata al-khasyah, yang berawal dari laqad khasyitu ala nafsi, adalah memiliki makna ketakutan, rasa sakit, atau sakit terus-menerus. Kemudian, faqalat Khadijah. Khadijah menjawab, "Kalla, jangan takut." Siti Khadijah menguatkan keyakinan Nabi dengan perangai mulia yang dimilikinya. Baik terhadap saudara-saudaranya atau orang lain, atau dari segi harta dan tenaga. Begitu juga terhadap orang yang berbuat baik atau orang yang berbuat jahat kepadanya. Semua sifat ini adalah ada dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Siti Khadijah menjelaskan, jangan takut karena Nabi memiliki sifat-sifat yang sangat luar biasa. Ya, sifat yang sangat luar biasa, memiliki akhlak yang mulia, kebaikan yang sangat luar biasa. Sehingga kata Siti Khadijah, jangan takut. Kemudian maksud kalimat taksibul ma'dum adalah memberikan pertolongan kepada orang fakir miskin. Seakan-akan Khadijah berkata kepada beliau, orang-orang ingin menikmati dan memanfaatkan hartanya, tapi engkau ingin memanfaatkan orang yang lemah untuk engkau beri pertolongan. Memang lafaz yaksibu menurut pendapat para ulama memiliki pengertian yang banyak. Jadi waqtaksibul ma'dum, kata yaksibu ini memiliki pengertian yang banyak kata para ulama. Tapi yang kuat adalah memberikan pertolongan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian pangtolaqat bih, setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi. Mereka pergi bersama Nabi ke rumah Waraqah, sepupu Khadijah. Tanassara, yang telah memeluk agama Nasrani. Kemudian beliau dan Zaid bin Amru bin Nufail pergi ke Syam karena benci terhadap praktek paganisme yang ada. Untuk mencari agama baru sehingga Waraqah tertarik dan masuk agama Nasrani. Ini cerita tentang Waraqah. Jadi Waraqah dan Zaid bin Amru bin Nufail pergi ke Syam karena benci terhadap praktek paganisme yang ada di daerah saat itu di Makkah tentunya. Untuk mencari agama baru. Nah kemudian Waraqah tertarik kepada agama Nasrani dan akhirnya dia memeluk agama tersebut. Waraqah bertemu para pendeta yang masih berpegang teguh kepada ajaran agama Nasrani yang benar. Maka di sanalah dia mendapatkan kabar akan kedatangan Nabi terakhir, yaitu kabar yang disembunyikan oleh para pendeta pada saat itu. Wa kana yaktubul kitabal ibraniyyu fayaktubu minal injili bil ibraniyah. Jadi wakana yang tubul kitabal ibraniyah fayaktubu minal injili bi ibraniyah. Ia pandai menulis buku dalam bahasa Ibrani, maka disalinnya kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Yunus bin Ma'mar dan Muslim meriwayatkan bahwa Waraqah menulis Injil dengan bahasa Arab. Semua pendapat ini benar karena Waraqah juga mengetahui bahasa Ibrani, sehingga dia mampu menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani, sebagaimana dia mampu menulisnya dengan bahasa Arab, karena dia menguasai kedua bahasa tersebut. Dalam beberapa kitab disebutkan, Waraqah hanya menulis kitab Injil saja dan tidak menghafalnya, karena untuk menghafal Injil dan Taurat tidak semudah menghafal Al-Quran. Kalimat ya bana ammi, wahai anak pamanku, adalah panggilan yang benar. Karena dalam kitab Muslim lafaznya berbunyi ya ammi. Jadi ya ammi, wahai pamanku. Di dalam hadis Bukhari di sini kalimatnya ya bana ammi, tetapi di dalam hadis Muslim ya di situ dijelaskan ya ammi, wahai pamanku, dan ini masih diragukan. Ini pendapat dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Perkataan Khadijah, isma' min ibni akhik, dengarkan apa yang akan dikatakan oleh keponakanmu. Ada pertanyaan, mengapa Khadijah menjulukinya demikian?
Karena silsilah keturunannya bertemu di kakeknya yang bernama Qusay bin Qilab. Ya, dengan begitu masih ada hubungan kekeluargaan. Jadi Nabi dengan Khadijah dengan Waraqah itu ada hubungan kekeluargaan. Maka dikatakan apa yang dikatakan oleh keponakanmu. Jadi Nabi itu adalah keponakan dari Waraqah, ya, dan juga termasuk keponakan sesungguhnya adalah keponakan dari Siti Khadijah dalam posisi urutan nasabnya karena bertemu keturunannya dengan kakeknya yang bernama Qusay bin Qilab. Dengan begitu masih ada hubungan kekeluargaan. Atau juga ucapan Khadijah itu karena memandang usia Waraqah yang lebih tua dari Nabi Muhammad. Jadi kemungkinan yang kedua adalah karena Waraqah kelihatan lebih tua dibandingkan baginda Rasulullah SAW. Ucapan Khadijah tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian Waraqah agar mendengarkan benar-benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah namus, ini adalah malaikat yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Namus adalah pemegang rahasia yang baik, sedangkan jasus adalah pemegang rahasia yang buruk. Maksud dari namus di sini adalah Jibril. Perkataan datang kepada Nabi Musa bukan kepada Nabi Isa. Adalah karena kita, Nabi Musa, adalah karena kitab Nabi Musa, Taurat lebih banyak mencakup hukum-hukum dibandingkan dengan kitab Injil Nabi Isa. Sehingga sama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab lain, karena Nabi Musa menghadapi cobaan dalam berdakwah, menghadapi penguasa Fir'aun, sedangkan Nabi Isa tidak. Sebagaimana akan dihadapi oleh Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah, yaitu Abu Jahal bin Hisham dan bersama-sama kelompoknya di Perang Badar. Atau juga karena orang-orang Yahudi telah mengakui bahwa Jibril telah turun kepada Nabi Musa, tetapi mereka tidak mengakui bahwa Jibril turun kepada Nabi Isa karena mereka menentang kenabian Isa. Pada kesempatan lain, Waraqah juga menyebutkan namus Isa, sebagaimana diriwayatkan oleh Jubair bin Bakar dari jalur Abdullah bin Mu'az dari Zuhri. Tetapi pendapat yang benar adalah ucapan pertama, yaitu namus Musa. Karena Abdullah bin Mu'az termasuk periwayat yang lemah. Akan tetapi dalam riwayat lain dari Abu Nuaim dan Hasanad Hasan tentang riwayat ini, bahwa Khadijah datang kepada Waraqah dan menceritakan apa yang telah terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Waraqah berkata kepadanya, jika kamu mempercayaiku, maka sesungguhnya telah datang kepadanya namus Isa yang tidak diajarkan oleh Bani Israel kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, Waraqah mengatakan namus Isa dan terkadang mengatakan namus Musa. Ketika Waraqah berbicara kepada Khadijah, ia mengatakan namus Isa. Karena Waraqah adalah orang Nasrani. Sedang ketika berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan namus Musa. Karena apa yang akan dihadapi Nabi sama dengan yang dihadapi Nabi Musa. Dan kedua pendapat ini benar. Wallahu a'lam. Jadi ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Berkaitan dengan hal-hal yang termasuk di dalamnya. Ada yang mengatakan namus Musa. Ada yang mengatakan namus Isa. Kemudian, ya laitani fiha zad'an. Duhai semoga saya masih diberi kehidupan. Jad, jadi zada' adalah binatang kecil. Seakan-akan Waraqah berangan-angan, jika saja waktu datangnya dakwah Islam, dia masih berusia muda sehingga dapat membantu perjuangan Nabi. Maka kita dapat mengetahui rahasia dijelaskannya bahwa Waraqah adalah orang yang sudah tua dan buta pada saat itu. Jadi kalimatnya, ya laitani fiha zad'an. Jada' di sini adalah artinya binatang kecil. Jadi seakan-akan Waraqah berangan-angan kalau seandainya dia masih berusia muda. Maka di akhir dijelaskan bahwa Waraqah adalah orang yang sudah tua dan buta pada saat itu dalam hadisnya. Kemudian id yukhrijuka ketika kamu diusir. Ketika Nabi Muhammad SAW diusir maksudnya. Ibnu Malik berkata bahwa makna lafaz id menunjukkan masa yang akan datang. Seperti lafaz ida. Jadi seperti lafaz iz kalimatnya. Seperti lafaz idza. Sebagaimana firman Allah, peringatilah mereka akan hari kebangkitan ketika akan dilaksanakannya pengadilan. Pada saat itu Waraqah mengharapkan agar kembali menjadi muda sehingga dapat membantu perjuangan Nabi. Tapi hal itu sangat mustahil. Pelajaran yang dapat diambil adalah kita boleh mempunyai angan-angan dan cita-cita yang baik. Akan tetapi menurut Ibnu Hajar, maksud Waraqah mengatakan hal itu bukan mengharapkan agar kembali menjadi muda, melainkan
meyakinkan kepada Nabi akan kebenaran dakwahnya. Jadi ini pendapat Ibnu Hajar. Jadi dia mengatakan bahwa seandainya saya masih muda itu, ini maksudnya adalah bahwa beliau mengharapkan agar kembali menjadi muda untuk meyakinkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan kebenaran dakwahnya. Kemudian au mukhrijiyahum. Jadi au mukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengusirku? Ya. Nabi mempertanyakan, apakah mungkin mereka akan mengusirnya? Karena tidak ada sebab yang menjadikan mereka melakukan perbuatan itu. Apalagi kalau melihat bahwa beliau mempunyai perangai yang sangat mulia. Kemudian, dimusuhi. Waraqah mengatakan hal itu karena melihat sejarah-sejarah terdahulu dari kitab Injil dan Taurat, bahwa mereka akan melakukan penyiksaan, penentangan, dan permusuhan kepada para nabi. Idyukrikni yaumuka. Apabila saya masih mendapati hari ini, artinya apabila aku masih hidup di saat kamu diusir, maka aku pasti akan menolongmu. Summalang yang syab. Summalam yang syab. Tidak lama kemudian. Tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Berbeda dengan riwayat Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa Waraqah menyaksikan ketika Bilal disiksa. Hal itu berarti Waraqah masih menyaksikan dakwah Islam. Kita dapat menggabungkan kedua pendapat ini dengan mengatakan huruf wawu pada kalimat wafatrul wahyu bukan menunjukkan rangkaian kejadian atau tartib. Karena mungkin saja para perawi tidak menyebutkan kehidupan Waraqah selanjutnya berdasarkan pengetahuan mereka bukan menurut realita kejadian. Jadi ini statement yang disampaikan oleh Ibnu Hajar berkaitan dengan hadis yang menjelaskan bahwa Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus. Maka dijelaskan di sini ada beberapa pendapat bahwa huruf wawu pada kalimat wafatrul wahyu bukan menunjukkan rangkaian kejadian atau tertibnya. Karena mungkin saja Waraqah meninggal wafatrul wahyu itu tidak berurutan, tetapi mungkin saja hal ini menunjukkan hal lain. Karena mungkin para perawi tidak menyebutkan kehidupan Waraqah selanjutnya berdasarkan pengetahuan mereka, bukan menurut realita kejadian. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil. Dalam kitab sejarah karangan Ahmad bin Hambal terdapat riwayat dari Sya'bi yang mengatakan bahwa masa tidak turunnya wahyu atau fatrul wahyu adalah 3 tahun. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Ishaq. Sedangkan menurut Baihaqi adalah 6 bulan. Dan Nabi mendapatkan wahyu lewat mimpi pada bulan kelahirannya, itu Rabiul Awal, ketika umur beliau 40 tahun. Sedangkan turunnya wahyu dalam keadaan sadar pada bulan Ramadan. Jadi ini pendapat fatrul wahyu atau masa kekosongan wahyu, ya, menurut Ahmad bin Hambal, ya, terdapat dalam riwayat dari Syafi'i mengatakan 3 tahun. Tetapi Baihaqi mengatakan 6 bulan, dan ketika wahyu lewat mimpi datang, yaitu terjadi pada bulan Rabiul Awal, dan umur beliau pada saat itu adalah 40 tahun. Bukanlah yang dimaksud dengan terputusnya wahyu selama 3 tahun berarti tidak turunnya malaikat Jibril kepada Muhammad setelah turunnya ayat Iqra bismi rabbika sampai turunnya ayat Ya ayyuhal muddatsir, melainkan hanya diperlambat turunnya Al-Quran kepada beliau. Kemudian Asy-Sya'bi berkata, turunnya kenabian kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun, yang ditemani oleh malaikat Israfil selama 3 tahun yang mengajari beliau. Dan pada saat itu belum turun Al-Quran kepadanya. Setelah 3 tahun selanjutnya, Nabi ditemani oleh malaikat Jibril, dan turunlah Al-Quran selama 20 tahun kepadanya. Ini pendapat Asy-Sya'bi. Jadi turunan kenabian kepada baginda Nabi Muhammad ketika beliau 40 tahun, yang ditemani oleh malaikat Israfil selama 3 tahun. Yang mengajari baginda Rasulullah SAW. Dan pada saat itu belum turun Al-Quran kepadanya. Setelah 3 tahun selanjutnya, Nabi ditemani oleh malaikat Jibril dan turunlah Al-Quran selama 20 tahun kepadanya. Ini pendapat Asy-Sya'bi. Kemudian Ibnu Tin mempunyai pendapat lain, yaitu bahwa yang menemani Nabi adalah malaikat Mikail, bukan Israfil. Akan tetapi pendapat ini ditolak oleh Waqidi karena riwayatnya mursal. Dia mengatakan tidak ada yang menemani Nabi kecuali malaikat Jibril. Nah, ini adalah penjelasan dari hadis yang berkaitan dengan peristiwa
bagaimana wahyu pertama datang kepada baginda Rasulullah SAW dan beberapa kejadian yang sangat luar biasa, di mana setelah kejadian baginda Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, beliau pulang ke rumah, kemudian diselimuti oleh Khadijah menceritakan semua kejadiannya kepada Siti Khadijah, dan akhirnya kemudian terjadilah pertemuan dengan Waraqah, yang di mana Waraqah ini kemudian memperjelas bahwa yang datang kepada Nabi adalah namus atau malaikat Jibril, yang seandainya Waraqah dalam keadaan masih muda ketika baginda Rasulullah SAW berjuang berdakwah menegakkan Islam, menegakkan kalimat tauhid yang mendapat tantangan dari kaum-kaum kafir Quraisy, maka Waraqah seandainya dia masih hidup dia akan ikut berjuang membela baginda Rasulullah SAW. Ini hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar berkaitan dengan bagaimana turunnya wahyu yang pertama kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, bahwa ada banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran untuk hidup kita, di mana yang pertama, bahwa kita harus memiliki akhlak yang baik dari semenjak dini, dari semenjak usia muda. Kita harus memiliki akhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita memiliki akhlak yang mulia, kebaikan yang luar biasa pada diri kita, maka yang memiliki kita Allah Subhanahu wa taala pun pasti akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sudah diberikan Allah karunia besar, diangkat Nabi dan Rasul, diberikan mukjizat Al-Quran yang sangat luar biasa. Nabi diberikan wahyu. Wahyu tidak mungkin turun kembali karena Nabi sudah tidak ada lagi. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tetapi ilham, kebaikan-kebaikan pasti Allah akan turunkan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya itu, marilah kita bersama-sama senantiasa beramal, berbuat baik, berakhlak yang baik, hindari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup dan kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.